Berarti di sana, di langit sana, yang gaib itu, ada para malaikat, ada para nabi. Alaihimussalatu wassalam. Maka jika antum sudah diberikan kebeningan kalbu, akan dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala, bertemu mereka, bertemu Rasulullah SAW dalam kalbu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang sudah bening kalbunya, dia akan tembus melihat ke langit sana, tembus melihat alam mana. Sehingga dia memandangku. Ketika dia memandangku, itu benar-benar aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Cakra ada berapa? Banyak. Ya, beda. Kalau dalam Islam disebut dengan titik latifah. Ya, jadi titik halus. Bukan berarti kolbu di situ. Kenapa? Allah mengatakan roh atau kolbu itu ternyata di kitab Ghazali ada yang disamakan, ada yang dibedakan. Ya? Jadi jika antum itu kenal Allah, dia langsung wow, dan setelah malaikat. Itu sebabnya orang-orang yang kenal kolbunya kenal Allah. Ditulis dalam kitab ini. Man arafa qalbahu arafallah. Yang kenal kolbunya karena kolbunya dulu pernah ketemu Allah, maka dia akan kenal lagi Allah. Yang sudah bisa mengingat kolbunya, dia akan bisa mengingat Allah. Ibul qalb, keajiban kolbu, kehebatan kolbu, keunikan kolbu. Jadi jika diterjemahkan, yang paling pas adalah keunikan kolbu, unik. Ini terjemahannya, ya. Kenapa bab ini harus dibahas? Karena inti dari beragama itu sebenarnya ada di kolbu. Maka Imam Al-Ghazali yang diringkas kitabnya oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Hafiz, kemudian diringkas sebagai Al-Hafiz Ibnu Qudamah, yang menjadi kitab yang kita baca malam ini. Apa kata beliau? Ashrama fil insani qalbu. Dari badan dan jiwa kita, maka mana yang paling kuat, paling berharga sebagai aset? Aset itu tidak hanya bernilai di sini, tapi tembus sampai ke akhirat sana. Itu adalah aset kolbu. Aset kolbu. Jadi Allah mengatakan ashraf, yang paling mulia, yang paling berharga dari manusia itu kolbunya. Namun orang senangnya debat, nggak suka mencari inti permasalahan. Maka muncul sekarang aliran-aliran dalam kedokteran dan zikir. Kolbu itu di mana? Jadi ketika kedokteran dan zikir digabung, maka muncul dua mazhab. Mazhab itu di barat semua. Lalu tiba-tiba diadopsi oleh kawan-kawan saya yang mau buat pelatihan zikir dan nyala-nyalahin guru-guru tuanya yang mengatakan bahwa kolbu itu berkaitan dengan jantung. Kolbu itu berkaitan dengan jantung, tapi bukan di jantung. Kata mereka apa? Nah, ini aliran pertama. Kolbu itu di sini. Kolbu itu di, ya. Itu sebenarnya nggak ada persoalan. Mau kolbu di sini, mau di sini. Kalau pernah belajar akidah Ahlus Sunnah dan kitab-kitab Imam Ahlus Sunnah, yang paling mudah karya Imam Ibnu Qudamah, Ibnul Jauzi, Al-Ghazali, kolbu itu bukan bertempat di situ, tapi dia punya spot, punya titik yang membuat korelasinya kuat. Kalau orang luaran sana nyebutnya cakra. Cakra ada berapa? Banyak. Ya, beda. Kalau dalam Islam disebut dengan titik latifah. Ya, jadi titik halus. Bukan berarti kolbu di situ. Kenapa? Allah mengatakan roh atau kolbu itu ternyata di kitab Ghazali ada yang disamakan, ada yang dibedakan. Ya, kulir ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Robku, bukan di kepala, bukan di tangan, bukan di dada, bukan di kaki. Namun, ketika orang bertanya, korelasi terkuatnya kemana? Maka, Imam Ahmad Sirhindi Al-Mujaddidi, beliau salah satu imam dalam Thariqah Naqsyabandiyah, kemudian menyebutkan ada 7 sab'ah lataif.
Dan ternyata digabungin semua. Perdebatan yang sekarang orang debat itu di jantung, di kepala, ternyata udah beres sama beliau. Beliau bilang, oh lebih banyak dari itu. Ada di kolbu, ada di otak. Digabungin semua. Dan itu ternyata bukan untuk dipisah-pisahkan atau dibentur-benturkan. Tapi ternyata mereka punya kerja masing-masing. Yang jantung itu, dia berkaitan dengan kolbu dan ada karakternya yang berkaitan dengan itu. Mirip dengan jantung kita, kan beda tugasnya sama paru-paru. Benar nggak? Jadi itu organ-organ, nah sama organ batin itu juga ada. Bapak Subhanahu Allah, perdebatan itu nggak penting, maka nggak usah nanya ya, jantung di mana? Itu pertanyaan yang Nabi nggak pernah ajarin. Dan kalaupun ada yang nanya, Nabi nggak jawab. Ya, kolbu di mana? Ya, kalau jantung di mana dijawab. Ada empiriknya jelas. Ya, di bagian kiri di sini. 2 jari di bawah dada bagian kiri. Nah, itu dia miring gitu ya, sampai ke ujung sini. Kalau kita lagi berharap, dia deg-degan, itu deg-degan sini. Kalau kita lagi cemas, itu dia yang deg-degan. Lagi senang, jatuh cinta, itu yang deg-degan ya. Oke. Apa kata Imam Al-Ghazali yang diringkas oleh imam-imam yang tadi? Kenapa kolbu itu menjadi spesial? Karena yang punya akses kepada yang maha spesial itu hanyalah kolbu. Bahasa Arabnya fa'innahu al-alimu billah. Yang kenal Allah itu cuma si kolbu. Kalau otak ini dia nggak kenal Allah. Jantung yang bentuknya seperti buah sanubar itu dia juga nggak kenal Allah. Yang kenal Allah itu bernama kolbu rohani. Yang dulu semua kita pernah bertemu dengan yang menciptakannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah itu pura-pura nanya sama kita ya. Alastu, bukankah aku Rabbmu? Rabb itu artinya yang ciptain kamu, yang ngatur kamu, yang buat kamu sekarang. Apa jawaban semua roh? Qalu bala syahid. Qalu itu artinya mereka. Berarti semua roh. Jadi Donald Trump ada di situ, Ahok ada di situ, ya, Jokowi ada di situ, Prabowo ada di situ, Habib Rizik ada di situ. Semua ada di situ. Semuanya. Saya ada di situ, antum ada di situ. Ada semua di situ, ya. Lalu apa kata mereka? Syahidna, kami betul-betul menyaksikan ya Rabb. Syahidna itu beda dengan ra'ayna atau nazarna. Syahidna itu betul-betul dari buktinya, itu disebut syahidna. Kami betul-betul telah membuktikan bahwa engkau ini Allah. Maka ketika ada ayat di surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti, sampai akhir ayat. Kalimatnya syahidah. Ternyata yang bersaksi itu bukan hanya roh. Yang memulai bersaksi adalah Allah itu sendiri. Syahidallah. Allah bersaksi. Malaikat bersaksi. Lalu orang-orang yang berilmu bersaksi. Yang berilmu itu siapa? Itulah si kolbu. Makanya kemudian dia ditaruh setelah malaikat. Jadi jika antum itu kenal Allah, dia langsung wow, dan setelah malaikat. Itu sebabnya orang-orang yang kenal kolbunya, kenal Allah. Ditulis dalam kitab ini. Man arafa qalbahu arafa Allah. Yang kenal kolbunya karena kolbunya dulu pernah ketemu Allah, maka dia akan kenal lagi Allah. Yang sudah bisa mengingat kolbunya, dia akan bisa mengingat Allah. Maka beliau ukur kita itu sebenarnya sudah ingat Allah atau belum.
Diukurnya sudah ingat qalbu atau belum? Gimana cara mengukur yang paling sederhana? Tinggal sholat, takbir, lalu pikiran apa yang paling dominan saat kita sholat? Jika qalbu itu bergantung ingat kepada yang punya qalbu, berarti dia sudah kenal Allah. Tapi kalau masih mikirin A, B, C, D, sholat kok mikir, sholat itu gak mikir, sholat itu zikir. Coba cek ayatnya, surat Thaha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ayat itu diulang dengan pernyataan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh akulah Allah. Jadi Allah mengatakan Innani anallah. Jadi sebenarnya menggunakan kata ana itu Allah sendiri. Ana Allah, ya. Ana Allah. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Apa arti ilah? Apa bedanya dengan Rob tadi? Ilah itu artinya banyak sekali, tergantung itu kita anggap ilah dari kata walah atau dari kata ya apa, macam-macam ya. Akhirnya para ulama menyimpulkan ilah itu berarti ketaatan, kepatuhan. Ilah itu saya patuh sama orang, itu jadi ilah saya. Gitu. Apalagi ilah itu berarti hub, cinta. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta, kepikiran mulu. Maka kalau kita sering ingat sesuatu, ngecek sering ingatnya, bawa sholat. Lebih banyak ingat apa setelah takbir sampai assalamualaikum, itulah ilah yang ada di sini. Itu yang kemudian dihilangkan di situ, di ayat itu. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Maksudnya jangan kamu cinta selain aku. Jangan kamu patuh kepada selainku. Terjemahan Sanskertanya sembah. Sembah itu artinya respect. Apa arti respect? Hormat. Maka kata sembah di kampung saya, sembah kami sampaikan kepada Dato. Itu artinya bukan menyembah. Artinya ta'abbud, ubudiyah, itu dibedakan. Sembah di situ artinya hormat. Nah, inilah persoalan yang menjebak banyak orang, akhirnya dia benci kepada sahabatnya. Benci kepada ulama yang menerjemahkan Al-Quran. Kenapa di Quran kata ilah diartikan Tuhan? Oh, itu gak benar, Tuhan itu pimpinan dewa. Kamus mana gitu? Ya. Akhirnya di Masjid Majestic lantai 4 itu ada tulisan tiada Tuhan selain Allah, ditulis di depan, dicoret sama orang yang sok tahu itu. Lalu dia tulis sendiri pakai spidol jelek banget, ilah. Tiada ilah selain Allah. Kan jadi lucu. Ini memundurkan terjemahan. Jadi bolehkah menerjemah ilah menjadi Tuhan? Ulama kita yang lebih dulu kenal Islam siapa? Ulama itu yang nyorek itu ulama nggak tuh? Ya, dosa besar dia itu. Karena dia sudah memburukkan, merusak pandangan di masjid. Ngaji dong ya, jangan cuma ke satu ustadz yang mengatakan yang nggak lolos bahasa Indonesia itu ya. Kalau kita nggak kuliah di Indonesia, nggak nyantri di Indonesia, cuma belajar di luar, pulang kursus aja lagi ya. Jangan nyala-nyalain terjemahan yang sudah dibuat ulama. Ulama yang sudah 20 tahun ngaji di Madinah, di Mekah. Namanya Syekh Abdul Rauf Al-Jawi As-Sinkili. Ya. Singkil ya. Itu Aceh sono. Itu 20 tahun ngaji di Mekah, Madinah.
Gurunya ahli hadis bernama Syekh Ahmad Al-Qushashi, dan murid beliau, asisten beliau namanya Al-Qurani. Itu muhaddis kabir. Semua ahli hadis kalau punya silsilah ijazah hadis seperti nyambung sama orang ini, dua imam ini. Ya, itu Syekh Abdul Rauf nulis kitab terjemahan, ya, terjemahanul Mustafid atau apa namanya, ya. Sudah ada yang nulis itu. Ditulis kalimat terjemahan la ilaha itu tiada yang berhak disembah, kadang tiada Tuhan, ada semua. Roh itu Tuhan, diterjemahin semua. Biasa kok. Lebih lama dia ngaji daripada kalian yang mengharamkan kata Tuhan. Tinggal T-nya gede atau kecil. Belajar dong huruf kapital bahasa Indonesia. Gregetan kita sudah, ya. Jadi kita kalau sudah bilang tiada Tuhan selain Allah, langsung dia berangkat pergi. Gak mau lagi ngaji sama kita. Dianggap kita ini penyembah berhala. Betapa jahilnya itu orang, gak tahu nanya, baca buku-bukunya. Abdul Rauf As-Sinkili abad keberapa? Gak tahu, baca sendiri deh, ya. Sehingga jadi Islam ini bukan barang baru di negeri ini, terjemahan ilah bukan barang baru di negeri ini, itu, ya. Tapi kalau udah bahas akidah gitu, saya jadi agak sedikit naik suaranya, ya. Udah, kita kembali ke qalbu lagi deh, biar adem. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim. Nah, itu kalimatnya. Kebanyakan orang itu tidak kenal qalbunya wa nufusihim, dirinya. Beliau ini ahli hadis, nggak mau menggunakan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan ahli zikir, ahli qalbu, ahli sufi, ahli tazkiyatun nufus, terserah tuh mau sebut mana, orangnya sama kok, ya. Ini persoalan lama lagi tuh, ya. Gengsi nyebut tasawuf pakai istilah tazkiyatun nafs, isinya sama. Apa kata mereka? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena beliau sensitif dengan kata-kata itu, siapa yang kenal diri, kenal rohnya, beliau ganti. Man arafa qalbahu, arafa rabbahu. Siapa yang kenal qalbunya, maka dia kenal rohnya. Tapi isinya sama nggak tuh? Sama. Bedanya, beliau nggak bilang hadis, karena beliau ahli hadis. Nah, ini PR. Kalau antum ahli hadis, ada orang salah nyebut hadis, nggak usah ditahzir, nggak usah ditahzir. Wasiat bil haq, bis sabar, nggak langsung ngamuk-ngamuk, ya, nggak langsung bilang zindik itu jahil, nggak usah bilang gitu, langsung bilang mohon maaf, ini hadisnya tidak sahih, gitu. Selesai itu. Kalau dia nggak terima, baru kita bilang ente baru jahil, gitu. Tapi kalau udah kita kasih tahu, kita bilangin baik-baik, pakai cara Allah bilanginnya. Orang-orang ahli tasawuf itu, ahli thariqat sufi itu, mereka ahli qalbu. Maka sentuh qalbunya. Jangan singgung amalannya. Mazhab fikih dia sudah beda sama kita. Sekali singgung mereka, antum ngomong qalbu aja dia nggak terima. Gitu. Ini yang terjadi pada Ustadz favorit antum semua, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kurang sufi apa? Kurang ahlu sunnah aswaja apa? Tapi karena beliau cuma ngomong khilafah, langsung kawan kita yang satu lagi nggak seneng, gitu, ya. Itu aja masalahnya. Padahal sama, fikihnya sama, akidahnya sama. Nah, ada beliau sensitif. Nah, semoga ini selesai semua lah, ya. Di kalangan yang memfavoritkan Ustadz, jangan terlalu emosional juga, ya. Santai aja. Lalu dikatakan oleh beliau,
Kenapa orang tidak bisa langsung kenal dirinya? Emang di Quran sudah dibilang, sudah dikatakan bahwasanya Allah yahulu bainal mar'i, ya, antara mar'i dengan dirinya. Memang sudah ada kalimatnya, yahulu bainal mar'i wa qalbi, antara sisi dia intelektualnya dengan kolbunya memang kadang dipisah. Coba aja cek, kita udah berusaha untuk khusyuk, nggak bisa khusyuk-khusyuk, pikirannya jalan kemana-mana. Artinya antum nggak berkuasa menguasai kolbu. Kenapa kolbu nggak bisa kita kuasai dalam sholat? Kok nggak bisa dikontrol itu kepikiran kemana-mana itu? Padahal kalau sholat udah pakai baju koko, udah pakai kopiah, udah pakai gamis, bahkan pakai sarung, bahkan ternyata khusyuk bukan di situ. Bahkan jenggot pun kita panjangin. Kenapa? Karena jenggot itu tidak menyebab khusyuk. Ya, baju koko tidak pernah menyebabkan khusyuk. Dia itu bab fikih, nutup aurat. Jenggot itu bab performan, az-zinatu wal libas dalam Sahih Bukhari, ya. Dan di mana khusyuk itu? Khusyuk itu di kolbu. Khusyuk itu cuma di kolbu, ya. Tapi khusyuk itu mainannya adalah pandangan kolbu, karena khusyuk itu berkaitan dengan pandangan. Nah, ikhwan akhwat fillah, bapak saudara yang melakukan Allah, gimana caranya mengenal kolbu? Itu nanti. Nah, sekarang kita ketahui diagnosa dulu, kolbu kita yang mana nih? Kolbu yang terganggu atau bukan? Maka kolbu dibagi 3. Kolbu yang sakit, kolbu yang mati, dan kolbu yang sehat. Insya Allah yang hadir ini kolbunya nggak ada yang mati, alhamdulillah, ya. Tapi kalau sakit mungkin ada. Ceknya gitu aja, Pak. Kita suka makan, misalnya suka makan sayur asem, suka makan rendang, suka makan soto, sop iga. Tapi sekali ini orang buat, kita kayak mau muntah. Itu salah makanannya, pas salah badan kita nggak enak. Kita yang nggak enak, jangan salahkan makanannya. Ketika sholat nggak enak, bukan karena suara imam nggak enak. Khusyuk itu bukan pada suara yang enak. Kalau suara enak itu kita sebut sholatnya dengan suara merdu, bukan dengan khusyuk, itu beda. Misalnya, imamnya suaranya merdu, terus antum nangis. Kita tanya, nangisnya ingat kampungnya. Contohnya, malam takbiran, nangis nggak? Kenapa? Ingat emak di kampung. Ingat dulu bawa obor di kampung. Ingat dulu takbiran waktu di kampung. Itu bukan tangis karena Allah. Itu tangis karena kangen pulang kampung. Tapi itu udah kabar gembira. Apa kabar bergembiranya? Kalau udah bisa nangis berarti kolbunya udah lembut. Cuma kabar nggak gembiranya, Imam Ibnu Mubarak nulis kitab Az-Zuhud, ilmu kolbu. Apa kata beliau? Tangisan itu ada lebih dari 9, kira-kira 9 lah, 9. Semuanya bukan karena Allah kecuali 1, yaitu tangis karena takut kepada Allah, harap kepada rahmat Allah. Takut karena dosa, kemudian disiksa Allah, nangis. Nah, itu dia. Itu yang bisa madamin api neraka. Kita udah sholat, takut tidak diterima oleh Allah, lalu ada harap Allah terima, muncul tangisan itu. Maka tangis itu ada 2, tangis karena sedih, takut, atau tangis karena bahagia. Ketika seorang anak dapat juara, pertama kali dapat juara dia nangis, itu lagi sedih atau bukan? Orang tua yang sudah jadi orang tua nih ya, yang sudah punya anak tuh udah tua walaupun punya uban ya,
Anaknya juara, tiba-tiba kita berlinang-linang air mata ya. Kata teman, matamu kenapa bro? Cowok nangis. Ya ternyata kita terharu anak kita dapat juara. Atau hafal surat amma ya tasa'alun, atau hafal juz amma, kita terharu. Ya Allah, aku nggak hafal surat ini, anakku hafal. Itu tangisan apa? Itu tangisan bahagia. Tangisan bahagia. Tapi kalau nonton TV, ada mama, mas-mas, bapak-bapak, rumahnya biasa, parah lah ya, nggak standar, datangi sama tim TV, bedah rumah, dibilangin, ini ada duit bantu untuk bedah rumah, nangis dia. Itu nangis apa tuh? Tapi sebelum itu, dia nangis juga, ditanya, berapa penghasilan sehari Pak, Bu? Dia nangis juga, nangis kenapa? Hidup kayaknya susah banget. Jadi, antara nangis sedih sama nangis senang dapat duit, dekat sekali. Dekat sekali. Nah, ikhwan akhwat saudara mukan Allah. Si kolbu itu tidak disifati dengan nangis. Nangis itu efek di badan. Efek di mata. Kolbu itu dia disifati dengan apa? Yang tadi, bahagia atau sedih. Tapi kalau nangis itu di luar. Kenapa kita terhalang untuk mengakses kalbu sehingga kita tidak bisa mengenal yang punya kalbu, yaitu Allah Ta'ala? Jawabannya sederhana. Di sini banyak sekali ya disebutkan perumpamannya. Kita bisa ringkas kembali ke karya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, menukil sebuah hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya syaitan laula yahumuna ala qulubi bani Adam, seandainya syaitan itu tidak menutupi kalbu manusia. Kita manusia bukan? Manusia ya. La nazaru ila malakutis sama, tentu mereka akan tembus pandang melihat alam kerajaan langit. Di langit sana ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, langit kedua Nabi Isa dan temannya Nabi Yahya, terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi. Benar gak? Berarti di sana, di langit sana yang gaib itu ada para malaikat, ada para nabi alaihi salatu wassalam. Maka jika antum sudah diberikan kebeningan kalbu, akan dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala bertemu mereka, bertemu Rasulullah SAW dalam kalbu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang sudah bening kalbunya, dia akan tembus melihat ke langit sana, tembus melihat alam lana, sehingga dia memandangku. Ketika dia memandangku, itu benar-benar aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kenapa kita tidur kok nggak terlihat Rasulullah? Kok yang terlihat Avanza lagi, ya, Alphard lagi, Pajero lagi, rumah lagi, proyek lagi, ini lagi. Kenapa itu yang muncul? Gak usah sedih. Kita lagi proses untuk menghilangkan donor itu noda. Noda itu yang terpancar, itulah yang tampak. Teman-teman semua, Nabi mengatakan, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Orang-orang itu sebenarnya dia tidur. Kita itu tidur. Orang tidur melek atau merem. Jadi nggak bisa lihat kan? Ketika mereka mati, basirah pandangan matanya baru bangun, baru jaga, baru melek. Makanya Umar mengatakan, mutu qabla tamutu, sebelum kamu benar-benar mati, kamu melek dululah tentang alam akhirat. Itu disebut mati sebelum mati. Gimana caranya? Sebelum betul-betul memejam mata dan tidak pernah lagi membukanya,
Maka kita belajar zikir, zikir memejam mata. Nah, itu ada tekniknya. Ya, ada caranya, dan itu diijazahkan guru kita dari gurunya sambung sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, kepada Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bid'ah. Tapi ada orang yang tidak punya pemahaman itu, tapi dia nggak ngerti, dia buat hukum. Oh, nggak boleh zikir pejam mata, mirip sama Buddhis. Dari mana itu ya? Kalau begitu antum yang pakai tasbih mirip Buddhis dong. Ya, kita pergi haji pakai baju ihram nggak ada jahitnya, mirip sama pendeta biksu, nggak mirip sekali. Ya, warnanya aja bedanya. Maka Imam Ghazali mengatakan manusia itu punya roh. Rohnya itu satu jenis dengan malaikat. Jadi ini kabar gembiranya. Jadi antum itu punya roh. Rohnya itu makhluk langit. Tapi nyampe di sini kok pesek-pesek gitu ya. Kok ada yang brewok, ada yang enggak gitu ya. Ada yang macam-macam deh. Ada yang ada kemajuan perut, ada yang kemajuan pipi, macam-macam. Kenapa beda? Nah, ini tubuh. Ini tubuh mirip kayak hewan. Mirip persis. Kita punya bulu, si monyet punya bulu. Jadi jangan bangga dulu kalau dadanya berbulu ya. Itu saudaranya sama gorila tuh. Ya, jangan bangga dulu kuat ya. Itu kalah sama kerbau. Kalah. Maka ketika kita betul-betul jadi manusia, kita nggak hanya ngurusin tubuh. Antum silakan ikut fitness, tapi jangan dewakan tubuh ini. Ya, sengsara nanti ya, capek. Yang emang kerjaannya harus butuh wajah gagah, cantik, jangan terlalu memanjakan muka ini. Suatu saat dia akan keriput kok. Ya, wajah yang cantik itu kan yang kita baca dalam iftitah. Wajah tuh, wajahnya itu wajah apa? Bukan wajah ini, tapi wajah kalbu. Karena kalbu itu hanya mau menghadap kepada Allah. Lalu sekarang kok ketika sholat, kalbu kita nggak bisa berkiblat kepada Allah. Tubuh udah ke Ka'bah, mata udah ke tempat sujud. Apalagi kurangnya? Kurang kalbunya, ketutup. Apa yang menutupinya? Pertama, disebut dengan karakter hewan ternak. Apa karakter hewan ternak? Hewan ternak itu ada pada kita, suka makan, bener nggak? Suka makan, minum, ngoceh. Ya, itu burung-burung kalau udah kenyang ngoceh aja itu ya, meow itu ya, bertweet gitu ya. Sekarang jadi Twitter. Apalagi mohon maaf, aktivitas seksual itu bagian dari hewan nih. Maka pembeda kita dengan hewan, makan, minum, tidur, ngomong dimulai dengan basmalah. Jadi minum itu dengan bismillah. Bahkan Nabi mengajarkan orang sudah menikah hubungan spesial pakai bismillah, supaya beda dengan al-an'am itu, karakter hewan itu. Nah, siapa yang sudah mulai melakukan itu, dia sudah nggak hewani lagi. Tentu udah nggak sama lagi sama hewan. Nah, semoga kita mulai dari pagi tadi lebih banyak basmalahnya. Bismillah mau jalan, bismillah mau makan. Jadi beda hewan dengan manusia yang kenal Allah. Makan apa? Makannya orang kenal Allah, dia makan karena ingin kuat mengabdi kepada Allah. Supaya kuat nanti berdiri di hadapan Allah. Supaya kuat nanti jalan menafkahi hamba Allah bernama anak istri. Itu. Maka makannya orang yang kenal Allah bukan karena dia ingin memenuhi perutnya.
Bukan kalau udah enak nih, enggak. Udah begitu belum? Kita latihan ya sama-sama. Ntar malam yang mau makan, coba ya Allah saya mau makan karena ingin mengabdi kepada Engkau. Tolong kuatkan satu suap ini untuk menjadi modal untuk ibadah kepada Engkau dalam ibadah formal ataupun ibadah sosial. Antum kerja itu kan ibadah juga. Saya bolehkah sholat itu kalau nggak ada orang lihat, terus sholat maghrib saya buat 2, boleh nggak? Kan nggak ada orang lihat. Kalau antum udah buat ibadah itu masuk ke wilayah kerja, kerja itu ibadah loh ya. Kerja itu ibadah. Beranikah saya korupsi waktu? Beranikah saya korupsi duit? Nggak berani. Kenapa? Saya anggap ini ibadah. Langsung dipandang sama Allah. CCTV nggak perlu. Nggak perlu. Coba mulai besok pagi, ketika bangun katakan, ya Allah, aku sekarang mau ibadah sosial. Kerja. Coba rasain nikmatnya hidup. Sehingga kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bersama Allah. Sujudnya orang kerja adalah kepatuhan, tidak korupsi. Rukuknya dia adalah menghormati pakem-pakem dari Allah. Ketika ini haram dia nggak ambil, ini syubhat tidak jelas dia tidak ambil. Itu sudah ruku lagi kerja. Maka orang-orang yang sudah ruku dan ruku yang formal, buktikan. Ketika orang beda sama kita masih respect, kita kasih tahu dengan baik. Kita jadi atasan, ada kesalahan di tim kita nggak hardik dia. Kenapa? Kita pribadi yang ruku. Kalau enggak, antum an'am. Ya, sama kal an'am, balhum adol. Balhum adol itu apa? Enggak disebutkan di situ. Balhum adol itu disebutkan di Quran, ayat yang lain, ya. Masih di surat-surat yang berdekatan juga, bahkan di dalam surat itu juga. Maka disebutkan di Quran seperti kamasalil kalb, seperti anjing guguk. Anjing guguk itu sifatnya buas. Ini yang disebut. Jadi dulu saya bertanya panjang lama. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, tapi lebih sesat. Lebih sesat itu apa? Oh, ternyata ada karakter binatang buas. Siapa yang menjelaskan itu? Imam Ghazali. Itu cerdasnya Imam Ghazali. Yang sekarang orang bilang Ghazali sesat. Ghazali itu dia mau memuntahkan filsafat tapi nggak bisa. Antum itu sok tahu tentang Ghazali. Justru Ghazali itu yang mensterilkan falsafah. Kalau nggak ada Ghazali, semua filsafat haram semua hari ini. Teman saya mengharamkan filsafat, ternyata dia masih belajar salah satu bagian filsafat. Apa itu? Matematika filsafat loh ya. Dia haramkan mantik, tapi dia belajar matematika. Itu namanya mengharamkan apa yang dia makan sendiri. Kan banyak sekali ya. Dulu teman-teman saya di kedokteran, kebetulan saya baru pulang dari kedokteran UNAN yang di Padang, itu mereka banyak soleh-soleh lah ya. Tapi dulu kita punya teman orang kedokteran, dia haramkan filsafat dan mantik. Saya bilang, kamu tahukah sejarah filsafat kedokteran? Gak tahu. Kamu tahukah Ibnu Sina itu siapa? Itu filosof. Kamu tahukah Ibnu Qayyim yang kamu puji-puji setiap hari dengan Syekhul Islam itu siapa? Itu dokter. Dan dia menukil filosof namanya Jalinus. Nah, maka Ghazali ini cerdasnya bisa mengeluarkan teks-teks yang rumit. Jadi siapa itu balhum adol? Ini yang disebut. Jadi ada karakter buas. Karakter binatang buas. Kalau buas itu karakternya apa? Makanannya diambil, dia marah. Ya. Orang yang dia suka diambil, dia terkam. Nah ini. Jadi kalau coba cek ya, kita ini semua punya itu.
Setiap hari bukan naik turun, naik turun, naik turun. Coba aja naik motor, naik mobil, naik angkot, naik bus, naik MRT. Karena udah MRT nggak sebelumnya ya. Akhirnya misalnya kita didahuluin orang, kesenggol orang emosional, nah itu udah buas itu. Ya. Pernah lihat ayam rebutan betina, ayam jantan rebutan betina? Pernah lihat? Itu ayam lagi memerankan buasnya. Pernah lihat kucing garong lagi berebutan? Jadi jantan melihat betina berebutan, dia kelahi. Lihat sudah lihat, itu yang disebut buas. Yang disebut buas. Maka teman-teman semua, ini yang membuat kalbu kita tidak bisa langsung mengakses kepada Rabbul Arwah, kepada yang menciptakan kalbu, ciptakan roh. Ini karakter itu. Makanya Allah mensyariatkan puasa. Puasa itu untuk dua jenis. Apa kata Nabi SAW? Ya, puasa itu apa tadi? Nahan makan ya. Nah itu puasa untuk nggak jadi hewan ternak. Kita semua bisa Pak. Kita semua bisa. Biar nggak jadi hewan ternak cukup puasa dari pagi sampai sore. Tapi ternyata di hadis Imam Bukhari dan Muslim Nabi berkata, "Idza kana saumu yaumu saumi ahadikum." Jika pada hari kamu berpuasa ada orang qatalahu, ingin ngajak dia tengkar, apalagi au syatamahu, ngajak perang mulut, dihardik, ngajak debat, apa kata Nabi? Falyaqul inni shaim, katakan aku shaim. Maka shaim di situ sudah masuk ke puasa dari karakter buas. Puasa dari karakter buas. Udah puasa dari karakter buas belum? Emosional. Sudah belum? Belum? Sudah? Ya? Cek aja sendiri ya. Nah, dalam hal ini maka Imam Ghazali, ya Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah yang mengikhtisar kitab ini kemudian mengatakan, nah, inilah yang disebut madakhil iblis. Nah, maka nanti ada karakter ketiga, karakter syaitaniyah. Sukanya apa? Sukanya nipu, sukanya manas-manasin orang, besar mulut tapi penakut aslinya. Nah ini, kalau karakter itu ada pada seseorang, kalau dia jadi politisi syaitani. Dia suka bikin gaduh, jadi provokator. Kalau dia ustadz, dia bikin gaduh jamaah. Ada juga ustadz syaitani itu ada, bikin gaduh jamaah. Ya, semoga kita nggak ada itu semua. Nah, maka mesti ini dipuasakan juga. Tapi puasa ini bukan dengan puasa fisik atau puasa emosional tadi. Puasanya cuma satu. Memuasakan pikiran dari banyak pikiran, lalu mengaktifkan kalbu untuk zikir. Mana dalilnya? Dalilnya ada di hadis, ada di Quran ya. Kalau di Quran kan banyak. Allah bizikrillah tatma'innul qulub, kita sudah tahu semua. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kalbu hanya tenang, steril kalau dia nyebut nama Allah. Oke. Di hadis dikatakan, hadisnya Hasan, bahwa kalbu itu ternyata diperebutkan oleh dua makhluk, setan dan malaikat. Jika dia zikir, maka setan tidak bisa masuk. Nah, oleh karena itu, puasanya kalbu adalah dengan banyak zikrullah. Ini bukan zikir lisan. Subhanallah bukan. Subhanallah itu zikir lisan biasa. Ini zikir kalbu. Zikir kalbu hanya menyebut namanya. Zikir otak adalah mengingat kebesarannya. Nah, jangan diadu-adu. Jangan diadu, jangan dipindah-pindah, jangan ditinggalkan salah satunya. Dua-duanya harus dipakai.
Maka teman-teman semua sahabat yang melakukan Allah, ketika kita belajar qalbu, kenapa kita tidak bisa mengakses ke qalbu sehingga tidak bisa mengakses kepada Allah? Karakter itu kok masih ada, ya. Nanti di lain waktu, kalau kita sudah sehat lagi, kita akan buat cara mengenal qalbu secara teori dulu. Kalau mau secara praktis, itu pakai zikrullah, ya, ada prakteknya. Tapi tentu bukan di tempat terbuka seperti ini, ya, hanya kepada orang yang mau. Karena zikir itu mirip kayak sekolah, kurikulum, yang mau ikut, kalau enggak usah. Ya, kira-kira itu Bapak Saudara Allah. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah. Jika ada kesalahan kita, Allah ampuni. Jika ada noda di qalbu kita, Allah bersihkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dahu. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik jemaah subuh yang diberkahi Allah, insyaallah kita akan membahas fawaiduz zikri ijmalan. Faedah-faedah daripada zikir secara umum. Di kitab ini disebutkan sekitar 42 faedah zikir. Sebenarnya sebelum beliau sudah ada imam salafi tapi sufi, namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nulis kitab Al-Wabil Shayyib, menyebutkan lebih dari 40 faedah zikir. Yang ini versi Syekh Abdul Qadir Isa. Maka untuk beliau, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga beliau diberkahi di alam sana. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sadatina ahli turuq as-sufiyyah wal awliya as-salihin wal ulama ibn khassatan muallif hadha kitab mursyidna Syekhna Abdul Qadir Isa wa talamidhihi wa man akhadha anhu wal hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Na'udzu billahi bismillah. Ya Allah. Wa na'udzu billahi minadh dhallin. Ini nomor-nomor nanti kita jelasin ya. Faedah zikir yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap orang berzikir akan dikerubungi malaikat. Satu, diliputi rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi. Itu sebabnya ahlu zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia. Ya. Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, otomatis karena dia bersama pemilik alam yang membolak-balik kolbu, maka kolbunya jadi sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Kolbu itu artinya bergerak, kusak-kusuk, gundah. Kata orang apa? Gundah gulana. Ente gundah gak? Jomblo. Pasti gundah deh ini tiap malam, tidur meluk bantal kan. Tapi kalau dia zikir, ada sakinah di kolbunya. Insya Allah. Apalagi namanya viral di langit. Antum gak terkenal di bumi gak apa-apa. Yang penting terkenal di langit. Wa zakarahumullah fiman indah. Sudah berapa tuh? Udah 4 ya. Jadi nanti bisa lebih dari 42 itu.
pertama apa? Malaikat menghubungi, haffat bihimul malaika. Jadi antum ini sadar atau tidak, kalau lagi majelis ratibul haddar, ratibul attas, istighatsah, zikir pagi sore, baca Quran, itu banyak malaikat yang menghubungi. Ya. Ama kita itu ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat itu senang, ditambah malaikat-malaikat rahmah. Maka sejauh yang saya perhatikan, gak ada ahli zikir itu yang miskin. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Allah tunaikan. Meskipun terlihat hidupnya susah, tapi hatinya tidak susah. Miskin ini kan konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas, itu miskin. Ya, antum dulu gajinya 300 puas, kaya itu. Sekarang orang banyak gajinya 300 juta masih korupsi. Ya. Apalagi yang kedua, orang yang sibuk berzikir, maka semua hajatnya tadi barusan kita sebut Allah penuhi meskipun dia tidak meminta. Kalau tadi hadis Muslim, sekarang hadis Tirmidzi. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu. Kalau di hatinya terbersit sesuatu, Allah nggak mau. Maka sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan, diperlukan. Maka jadi ahli zikir itu agak ngeri juga, Pak. Terbersit sesuatu datang. Tapi kalau antum zikir kayaknya belum ya. Gawat, Pak, kalau sudah masuk zikir dalam kolbu, Allah senang. Allah kalau udah senang, apa aja mau kita dikasih. Karena mau kita saat itu bukanlah kita yang mau, dialah yang mau. Kalau antum kan masih antum yang mau, zikir supaya dapat ini, zikir supaya dapat itu. Jadi masih ada sisi ego, keinginan nafsiyah, keinginan ego, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya pada pengen zikir semua nih, tapi salah niat. Ini banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Jadi sampai hari ini tidak sedikit ahli-ahli zikir, apa yang terbesit di hatinya Allah kasih. Lalu Allah menyebut dalam hadis Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan riwayat yang sahih bahwa ahli zikir itu disebut ahlul karam. Apa arti karam? Karam, al-karami, karim. Apa artinya? Pemurah, mulia, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya'lamu ahlul jam'il yawman ahlul karam. Pada hari kiamat akan dikenal siapa yang disebut ahlul karam. Faqila wa man ahlul karami ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, siapakah yang disebut orang-orang yang pemurah? Nabi mengatakan, ahlu majalis dzikri fil masajid. Orang-orang yang suka berzikir di masjid, masjid. Inilah dalil kita nanti ada masanya akan menghidupkan majelis zikir. Selain majelis taklim, ini kan taklim. Nanti ada masa kalau sudah muncul halnya, kita nanti zikir bersama-sama di masjid, insya Allah, ya. Karena ngaji-ngaji aja dulu ya, biar mantep dulu, jangan zikir dulu. Jadi kita berzikir dengan ilmu, bukan dengan nafsu pengen begini dan begitu. Itu maksudnya, ya. Kalau tadi yang pertama, orang yang berzikir, malaikat mengerubungi, itu malaikat rahmat di bumi. Ada malaikat-malaikat muqarrabin di langit. Mereka berbangga-bangga. Bukan mereka ya, Allah yang membanggakan kita di hadapan mereka. Satu kali Sayyidina Nabi SAW kharaja ala halaqatin, keluar ke satu halaqah yang ada di masjid.
Nabi nggak pernah suruh buat halaqah. Nabi nggak pernah suruh buat zikir. Tapi sahabat inisiatif buat halaqah, lingkaran zikir, lalu mereka berzikir dengan pimpinan seseorang. Nabi keluar, Nabi tanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kamu duduk bermajlis berhalaqah? Lalu mereka mengatakan, jalasna nazkurullah wa nahmaduh. Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir dan memujinya. Berzikir dan memujinya. Faqal atani Jibril. Di riwayat Muslim ini diulang sampai 3 kali. Allah, demi Allah, apakah untuk itu kalian zikir atau itu kalian duduk berkumpul? Lalu mereka merasa ketakutan. Jadi mereka ini buat inisiatif majelis zikir di zaman Nabi. Dicecar pertanyaan 3 kali oleh Rasulullah. Perasaannya gimana itu Pak? Khawatir dituduh sesat. Lalu Nabi mengatakan, bukanlah aku ingin menyalahkan kalian, tapi aku ingin memastikan kalian ngapain, karena di langit lagi rame. Atani Jibril. Jibril mengabarkan kepadaku, di langit lagi rame. Kenapa? Innallaha yubahi bikumul malaikata. Allah membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Jadi orang-orang yang suka membuat majelis zikir masyhur dia di langit. Maka dulu siapa? Almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Fulan, udah banyak dari dulu. Itu namanya diharumkan. Tapi kalau sekedar nama harum, kalau nggak rajin zikir nggak harum lagi. Maka harus mengenal jalur pintas, harus kenal siapa yang dizikirkan. Seandainya Allah tidak menyebut nama kita lagi di hadapan mereka, Allah masih menyimpan sirnya dalam ilmunya. Ya. Jadi lebih tinggi ma'rifat. Zikir itu ada 2. Zikir menyebut, zikir mengingat. Nah, mengingat itu mesti ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir menyebut rata-rata cuma cari pahala. Ya, kebanyakan begitu. Tapi berkah juga. Ya. Kurang bukti apa, Pak? Ustadz Arifin itu, ya. Ustadz siapa lagi yang mengajarkan zikir di Betawi? Saya dengar dulu ada Kiai Benyamin masih aktif ya. Itu buat majelis Hizib Bahar ya. Rame orang zikir. Habib kita buat majelis Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Allah ramaikan. Allah yang meramaikan, bukan dia. Maka aneh jika ada Ustadz, Habib, Kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru. Itu aneh ya, berarti dia nggak mengerti politik langit ya, nggak ngerti dia. Orang begini jahil billah, dia cuma berzikir ingin cari makan. Zikir bukan cari makan, zikir mau cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kelompok baru zikir, gak apa-apa, malah senang kita. Alhamdulillah negeri ini tambah harum dengan zikrullah. Begitu seharusnya, bukan malah merasa tersaingi. Kita itu marah kalau ada yang membid'ahkan, ya. Satu suara dong. Jangan kayak teman saya di seberang sana. Datang, adik kelasnya datang buat majelis, diperintahkan guru. Apa kata dia? Lu lapor sama gua. Urusan apa? Ya, ini wilayah gua. Siapa yang punya wilayah? Yang punya wilayah kan Allah Subhanahu. Tapi memang kalau kita ngajar di suatu tempat ini adab. Ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya, kalau tadi orang mudanya, kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka enggak silaturahim, enggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, Engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya, ya. Emang mimpin zikir menurut antum enak? Hah? Orang yang berzikir dengan berjamaah, nah ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah. Gak percaya. Kenapa?
dalam hadis-hadis yang sahih, hasan minimal, itu selalu menganjurkan zikir berjamaah. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min qaumin, tidaklah sekelompok orang ijtama'u, apa arti ijtama'u? Berkumpul, yazkurunallah, mereka mengingat Allah, illa nadahum munadin minas sama, kecuali muncul malaikat yang memanggil dari langit. Apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Suara apa itu, Ustaz? Oke. Kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan maghfura, diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama, majelis zikir itu diridhoi oleh Allah SWT. Bukti Allah ridho, kita diberi ampunan. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir. Mau namanya rotibul haddar, rotibul atas, rotib apa, terserah. Ya, nanti kita buat rotib al-Hashimiyah. Canda ya, nggak sopan masa saya buat rotib sendiri ya. Nanti malaikat akan berseru di langit. Malaikat ini berseru jika diperintahkan. Apa kata dia? Kumu maghfuran. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Oh, hamba kalau diampuni oleh Allah berarti Allah ridho sama dia. Kalau Allah ridho sama dia, apa aja mau dia Allah kasih. Ya, antum maunya pasti rumah, mobil, nggak begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Kita ini kan nggak ada yang nggak berdosa. Ada di sini yang nggak dosa. Yang muka-muka ustadz nih dosanya paling banyak kali ya. Sama kita ya. Yang penting jangan merasa sok suci aja. Allah nggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Apa ayatnya tadi? Yuzakkuna anfusahum. Mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya, itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Ya. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkuruna Allah. Satu kali Salman Al-Farisi, Salman ini orang Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih seger. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirinnya ya, mungkin 200 kali. Saya punya guru paling tua, udah meninggal 120 tahun kalau nggak salah. Masih seger. Nggak tahu tuh Buya Syar'i apa? Ya, itu berapa umurnya tuh? Ya, tua sekali tuh. Orang cuma pengen minta doa beliau aja kan? Orang mana tuh beliau? Comas ya. Ya, semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurun Allah, hadis Imam Ahmad dan Hakim, marran Nabi SAW fakaffu, Nabi mengunjungi mereka lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun, kenapa kalian berhenti zikir? Qulna nazkurullah, kami hanya nyebut-nyebut Allah wahai Rasulullah. Qala, Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi nggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian.
usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir, orang yang suka berzikir berjamaah. Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib, hidupkan itu, majelis zikir, torikot yang mu'tabarah, yang sahih sanadnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu, karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Torikot dengan torikot tidak boleh merasa lebih tinggi, ya, itu cuma metodologi. Maka torikot yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain, ya, boleh merasa torikot kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain nggak benar. Nah, itu bid'ah itu, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir, ya, lebih. Pertama, manfaat zikir, ya. Annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiruh. Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak, ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujdan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senengnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masih muda banget, ya, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu, Pak. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih. Dulunya jangankan itu, kunut aja susah di sini, ya. Imam kunut aja disogok dulu biar gak kunut, ya. Tanya nih sama imamnya, ya. Annahu yurdir rahman azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ke-7 boleh, mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa setan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak, zikirnya yang rutin, pagi sore ba'da sholat, dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya, begitulah terus. Lama-lama dia kuat, jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering, 70.000 itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000 sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000-nya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha was surura wal bast. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik keras energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung ini kurang zikir, ya. Ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini, ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir,
Karena kolbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah, nangis. Kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kolbunya tenang. Orang kalau zikir, kolbunya tenang. Kalau kolbunya tenang, maka badannya akan stabil, imunnya oke. Ya. Nah, ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir, dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat, orang ini butuh kendaraan. Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya, itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini Allah nggak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia, ya. Ente al-jomlowi nih. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat. Ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Dompet tipis nih, zikir dulu lah. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir ini nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang. Ya, orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si Ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop Ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian, si Ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, nah, orang kaya. Atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya dan dia tidak pernah terbenam, dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya.
6 bulan lagi beli rumah. Oh banyak teman saya yang kemudian diprank, merasa diprank oleh orang kaya. Nggak boleh, itu bukan dia yang ngomong, ya. Jadi antum kalau ngalamin itu bukan dia yang ngomong, dia lagi dipinjam lisannya oleh Allah, bahwa sang ustadz jika dia istiqomah Allah akan cukupkan keinginannya, kebutuhannya, bukan keinginan. Ahli zikir itu sudah nggak ada keinginan. Dia butuh apa Allah kasih, butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam, datang sendiri aja, ya, nggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa, Basit? Butuh pasangan hidup ya? Niatnya benerin ya. Annahu yaksu dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighotsah, rotib, itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah, kan ada tuh ditaruh di sini, ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu, ya. Nggak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan nggak ada masalah. Ya, jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Usul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya, karena COVID, tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah, ayaksual halawah, dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi, sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, bener, ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur, ya, antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya, di Thariqat banyak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom, banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya, nanti saya nggak tahu sekarang ya, nanti jelek-jelekin saya. Rozi mau belum nyampe, ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa, terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat, cuma itu kan takdir Allah.
Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya. Ada yang nggak diangkat jadi mursyid, setelah wafat ngaku jadi mursyid, itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar, paling di majelis tertutup saya buang. Karena nggak mau terjadi pergesekan torikoh. Karena psikologis orang bertorikot ini merasa bangga dengan torikohnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya menganggap, ini torikot paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari, di torikot sebelah nggak ada. Pindah torikot lagi, bukan pindah, upgrade torikot lagi. Wah ini kayaknya lebih gampang nih, nggak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini nggak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengalaman Pak, bertorikot macam-macam, dan setiap masuk torikot tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Kayak yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'lawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah. Saya lihat ada torikot baru juga nih, torikot Al-Barawiyah. Paling lucu di sebuah pertemuan torikot, banyak orang torikot sholat maghrib datang, berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang torikoh, yang torikoh lain marah, bid'ah, torikoh kita beda. Tuh ngapain ente begitu ya? Pada seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya ikuti. Nah ini yang saya hindari. Ya, itu ciri-ciri torikot ego, torikot nafsiyah, bukan torikot ma'rifat, torikot ruh. Ya, dalam ruh biasa aja. Udah Basit, cukup. Nah terakhir saya bacakan nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim, yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya, kerjaannya nyalahin orang mulu, karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz jomblo kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya ingin bertanya, bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan, itu Buya sedikit tahu, tolong penjelasannya Buya. Zikir fida, kalau di Thariqat Naqsyabandiyah, begitu juga Qadiriyah atau TKN atau Khalidiyah, disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah, zikir pembebasan. Dalilnya banyak ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu supaya dapat hak la ilaha illallah, Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka, kitab akidah Sunusiyah, Dusuqiyah, disebutkan faidah zikir 70.000. Disebut zikir itqun minan nar, membebaskan hamba dari api neraka.
Ya, itu disebut zikir fida. Nah, namun Imam Ibn Arabi punya zikir fida yang lain dengan solawat. Imam Syafi'i zikir fidanya 4.000 kali khatam Quran. Kalau saya nggak banyak-banyak, Pak. Zikir fida itu zikir ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Masalahnya kenalnya gimana? Ya, cukup. Para jemaah ada yang ingin bertanya? Langsung pertanyaannya. Pak Fauzan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Buya, saya ingin sedikit bertanya tentang zikirnya para anbiya, seperti zikirnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini zikir yang harus diawali dengan bimbingan guru atau cukup dengan mahabbah kepada para anbiya Allah. Baik, Sekian. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Makki Al-Madani. Beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Waktu di Madinah beliau dapat ijazah kemursidan dari Syekh Al-Kutub Al-Syahir Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sammani. Thariqahnya Sammaniyah. Thariqat Sammaniyah itu gabungan dari Qadiriyah dan Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah, dan beberapa thariqah yang lain. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum, namanya zikir hasanat, kapan aja boleh, karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa tidak darajat? Berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kolbu kita tidak sama dengan kolbu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka itu nabi, kita bukan. Supaya kolbu ini dapat mengikuti kolbu mereka, maka ada namanya kaifiyat. Kaifiyah bahasa kitanya tata cara, tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayyif. Apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning apa? Ya, pengkondisi udara gitu kalau diterjemahkan. Maka kaifiat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam thariqah. Jadi apa yang membuat zikir thariqah bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustadz yang tidak berthariqah? Orang berthariqah itu punya conditioning. Misalnya gini, la hadratina bil al-fatihah gitu ya. La ila ruhi, itu semua namanya conditioning. Mengkondisikan kolbu supaya siap mengikuti zikir. Supaya pikiran ikut kolbu, bukan kolbu ikut pikiran. Ini ciri-cirinya kalau kolbu ikut pikiran apa? Kalau lagi zikir, pikirannya melayang, mi'raj. Ya. Tapi kalau kita kondisikan kolbu dengan baik, akal dengan baik, akalnya ngikut kolbu. Yang jadi imam kolbu. Tinggal Bapak pilih yang mana. Untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir hasanat umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah, gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat. Zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya. Silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Buya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih yang kemarin, Buya. Saya mau bertanya, Buya.
saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menduduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Bu ya, habis sholat subuh gitu. Nah ini hukumnya apalah, Bu ya, gitu kan. Izin jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi, ya. Karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi. Berarti ini sudah nggak bisa disatukan. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya takut mubahalah. Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah. Kalau bahasa orang kita sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan. Yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan. Itu kan bahaya. Bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahlu kitabnya resek, gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kretek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah ini ujian juga, merasa sakti nggak? Ya. Yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih. Dalam hikam, sawabikul himami la tukhriku aswarul aqdari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat. Itu maksudnya. Tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir. Nggak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjem kalam kita. Matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh. Ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini, saya ambil pisau, kita tusuk seseorang. Kalau Allah bilang nggak mati, nggak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum ngelihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan. Allah tadi pinjam lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjam lisan. Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal. Gitu. Benar terkenal dia. Bakal mati deh, tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun. Kalau sudah kun, apa aja terjadi. Ya. Tapi kun ada 2, ada kun ahli zikir, ada dukun. Beda-beda tipis tuh. Gitu bang ya, jauh-jauh dari Jati Asih. Ya, satu lagi. Baik, yang mana tuh? Yang sana belum tuh? Yang sini belum. Boleh. Yang kecamatan. Boleh dioper. Next, nanyanya pakai kertas aja, ya. Ente bagi kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya Tamrin dari Sepatan, Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang
tarkud dunia, tarkul makhluk, dan salah satunya dengan terakhir itu tarkus syaiton. Saya lupa satu laginya. Perjalanan untuk menuju sini, bukankah itu melalui ranah tarbiyah dari guru-guru kita gitu, Ustaz ya? Pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu, seperti apa tarbiyah yang paling mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal. Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang jadi teman dekatnya? Bisa jadi mursyidnya, kiainya, komunitasnya. Ya. Kita ini sebenarnya boleh punya apa aja, Pak. Bapak boleh punya rumah 1000. Punya cincin di semua tangan lengkap. Ngeri juga ya. Punya apa aja boleh, yang penting nggak masuk ke dalam kolbu. Ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? Nggak susah kalau ngasih orang. Dia kalau ngasih nggak ngerasa dikurangi dan tidak merasa memiliki, hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah, ini yang berat, saya aja belum berhasil itu, Pak. Tapi sedang berlatih. Kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak 3 dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan sebagus apapun, banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja, tapi jangan mobil itu masuk ke kolbu. Inilah anehnya, mobil masuk rumah nggak muat, tapi masuk kolbu muat, Pak. Aneh kan? Cirinya apa? Antum sholat kepikiran mobil nggak? Tuh muat ya. Rumah, apalagi kepikiran pasangan, anak, kerjaan, itu semua yang membuat Allah tidak ridho. Allah itu cemburu. Coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? Istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia. Kecuali istrinya sudah paham bahwa suaminya boleh menikah 4. Ya, kadang-kadang kan nggak mau paham. Tapi sefaham-fahamnya pasti dia cemburu, pasti cemburu. Aisyah aja yang sehebat itu cemburu. Ya, Ummu Salamah aja cemburu sama Aisyah. Kan mereka ini 2 grup istri Nabi. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada yang di luar itu namanya Zainab binti Jahash, nggak mau udah ikut. Urusan kalian. Saya ini dinikahkan Allah, akadnya langsung dari langit, saksinya Allah dan Rasulnya. Kata Zainab binti Jahash, nggak mau ribut-ribut sama Aisyah dan Ummu Salamah. Karena bagi dia cukuplah Allah yang mengakadkanku, udah cukup itu bagiku. Berarti cintanya aku, cintanya Rasul dari Allah. Sedangkan Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, mereka masih merasa harus namaku yang dominan di kolbu Nabi, kira-kira begitu. Maka Nabi kemudian bermunajat, ya Allah, untuk membagi badan aku sanggup, untuk membagi harta aku sanggup, haza fima amlik, tapi untuk membagi hati aku tidak sanggup, engkaulah yang maha sanggup. Jadi adil di dalam itu bukan adil secara kolbu, nggak mungkin, adil secara fisik dan materi. Nah, kembali ke yang tadi, itu urusan rumah tangga nggak boleh masuk ke kolbu, nggak boleh masuk. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar melihat anaknya Abdullah bin Umar nikah dengan perempuan, itu lupa ngaji dia, nggak masuk majelis lagi. Umar bilang cerain. Umar kan begitu, Pak. Umar itu mursyid Rasulullah, lalu Abu Bakar Umar, mursyid ketiga di zaman itu, asistennya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, aku masih cinta, Pak. Cerain. Aku masih cinta, Pak. Cerain, kalau nggak saya bawa ke Rasul. Di sidang di depan Rasul. Akhirnya kata Nabi, Abdullah, sudahlah, ikutin ayahmu. Karena ayahnya dapat izin berbicara dengan Allah bahwa anaknya ini kalau lama-lama sama istrinya
tidak akan menjadi baitul ilmi, rumah ilmu. Sekarang kita kalau baca hadis pasti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, itu rahasianya. Jadi Umar ini tajam. Benarlah kata orang Arab, al ilmu maqtu'un baina fakhizail mar'ah. Yang ngerti bahasa Arab jangan diterjemah ya. Ilmu kadang terhalang kalau orang belum bisa memilah-milih ketika dia menikah. Ya. Ketika belum bisa memilah-milih. Jadi kalau udah mateng baru, ya. Kalau ente udah kematangan, Basit. Cukup ya? Buya, satu lagi terakhir Buya, terakhir. Ada pesan dari Bapak Andi dari Pasar Kemis. Apakah jika ingin masuk thariqah itu dengan cara keinginan sendiri boleh Buya? Atau dengan sholat hajat terlebih dahulu? Dan bolehkah keluar masuk thariqah dengan thariqah yang sama atau beda? Mohon penjelasannya Buya. Biasakan mau memutuskan belajar apa aja, sholat, istikharah dan hajat. Karena ciri-ciri orang-orang yang sukses min sa'adatil mar'i, ya. Ciri-ciri orang yang sukses dalam hadis Tirmizi dan Ahmad, dia banyak istikharah. Istikharah itu meminta Allah yang milih, bukan kita yang milih. Ya. Apalagi berthariqat, kawin aja, nikah aja kita beristikharah. Jadi istikharah bukan hanya mau nikah, untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan. Untuk teman menuju Allah mesti istikharah. Ya. Terus boleh nggak keluar masuk thariqat? Ya silakan. Emang thariqat artinya apa? Jalan. Jalan itu untuk ditempuh, bukan untuk dipeluk-peluk. Oh saya tinggal di jalan aja deh gitu. Maka thariqat Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi, jangan itu diberhalakan. Jangan tinggal di tengah jalan, nanti dilindas orang udah nyampe usul kepada Allah, dia masih bangga, saya Naqsyabandi, saya Qadiri, saya Idrisi, saya Syazili. Mau sampai kapan ente ngomong begitu? Di zaman Rasul kan gak ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, gak ada. Yang ada cuma Al-Muhammadi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqah kita nggak boleh menghalangi kita kepada Allah. Thariqah itu seharusnya membuka jalan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang saya pakai jalan ini, kamu boleh pakai jalan yang lain. Keluar masuk nggak apa-apa. Tapi keluar masuklah dengan istikharah dan musyawarah. Jangan pakai nafsu. Ya. Dan gak ada jaminannya ustadz terkenal itu lebih usul dari ustadz gak terkenal. Banyak kok mursyid-mursyid mastur tidak terkenal, tapi orang kalau dididik oleh beliau bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Barangkali itu semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, semoga kajian kitab ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf dari saya seperti itu.